Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sapitra Fauzia dengan NPM 120410200005. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu judul dari buku 1001 Invitation Muslim Heritage in Our World yang berjudul Sekolah. Pendidikan pada masa peradaban Islam. Di negara-negara Muslim 1000 tahun yang lalu, sekolah berada di masjid. Hanya terdapat sedikit perbedaan antara agama dan ilmu pengetahuan, karena masjid digunakan untuk tempat ibadah dan menuntut ilmu sekaligus. Kemudian, masjid adalah lembaga pendidikan lain yang sudah dikenal dalam peradaban Islam sejak masa yang paling awal. Ketika sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, salah satu kegiatan pertama Rasulullah SAW adalah membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid ini kemudian menjalankan berbagai fungsi karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki umat Islam kala itu. Ketika Masjid Nabawi didirikan, Rasulullah menggunakan Masjid Nabawi sebagai tempat mengajari para pengikutnya tentang berbagai aspek ajaran Islam yang terus berkembang sejalan dengan turunnya wahyu Al-Quran. Tidak hanya Nabi, akan tetapi para pengikutnya juga saling belajar dan mendiskusikan berbagai hal di Masjid Nabawi. Dengan demikian, tradisi menggunakan masjid sebagai pendidikan diawali di Masjid Nabawi sendiri. Penggunaan masjid sebagai lembaga pendidikan Islam terus berlangsung pada masa-masa sesudahnya. Said Hussein Nasr menyatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab yang menjadikan masjid disebut pula sebagai sekolah. Di masjid-masjid, para penuntut ilmu berkumpul dan mendapatkan pengajaran dari para ulama. Pada abad ke-7, terdapat 9 masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Sekolah pertama kemudian muncul di sini pada tahun 653 Masehi. Dan gagasan sekolah muncul seperti api, sehingga satu sekolah muncul di Damaskus, Suriah pada tahun 744 Masehi. Kemudian pada abad ke-8, Cordoba, Spanyol memiliki sekolah, dan pada akhir abad ke-9, hampir setiap masjid memiliki sebuah sekolah dasar untuk pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Pada usia 6 tahun, hampir semua anak laki-laki, perempuan, dan budak anak mulai memasuki sekolah dasar. Untuk biaya sekolah tergolong murah sehingga dapat diakses oleh semua kalangan. Pelajaran pertama dalam menulis adalah bagaimana menulis 99 nama Asmaul Husna dan ayat sederhana dari Al-Quran. Setelah itu, belajar Al-Quran secara menyeluruh dan ditambah dengan pelajaran aritmatika. Kemudian ada madrasah. Dalam perkembangannya, kata madrasah secara teknis memiliki arti atau konotasi tertentu, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap dengan segala sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar agama. Pada awal perkembangan Islam, umat muslim belum memiliki madrasah atau tempat belajar seperti saat ini. Saat itu, kegiatan proses belajar mengajar masih dilaksanakan di masjid-masjid. Madrasah yang pertama kali didirikan di dunia Islam adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizam Mulk, seorang penguasa Bani Saljuk pada abad ke-10 Masehi. Madrasah ini adalah sekolah pertama yang memiliki gedung pengajaran terpisah. Selanjutnya ada 4 kategori sekolah. Pertama, regular school. Sekolah ini mengajarkan mata pelajaran umum. Sekolah ini paling banyak ditemukan di pelosok-pelosok desa. Kemudian, yang kedua ada Dar Al-Qura. Sekolah ini mengajari cara membaca dan menulis Al-Quran, dan juga melatih imam dan para muazzin. Ketiga ada Dar Al-Hadis. Sekolah ini mempelajari hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Lulusan sekolah ini diberi gelar sarjana. Dan yang keempat ada Medical School. Sekolah ini mempelajari tentang ilmu kedokteran. Sekolah medis pertama didirikan di Damaskus pada tahun 1231. Kemudian pada abad ke-14, seorang cendekiawan muslim, Ibnu Al-Hajj berkata, sekolah harus berada di tempat yang ramai, bukan di tempat yang terpencil. Ini merupakan tempat untuk sekolah, bukan tempat untuk makan. Seorang guru harus memiliki seorang wakil untuk mengatur kelasnya, membangunkan yang tidur, dan menegur yang melanggar. Di sekolah dilarang mengobrol, tertawa, dan bercanda. Pada abad ke-15, Ottoman merevolusi sekolah
dengan mendirikan kompleks belajar di kota-kota seperti Bursa dan Edirne di Turki. Sistem sekolah mereka disebut kuliah. Berdasarkan sistem kampus, mereka mempunyai masjid, rumah sakit, kelas, dapur umum, dan ruang makan. Nah, dari mana sih datangnya semua biaya untuk institusi? Sebagian besar dana berasal dari wakaf. Semua orang bisa mendirikan sekolah di bawah akta yayasan selama mereka menganut keyakinan Islam. Keuangan meliputi biaya pemeliharaan gedung, gaji guru, akomodasi, makanan untuk siswa, dan juga beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. Ibnu Battuta pada awal abad ke-14 mendukung pemberian bantuan kepada yang ingin melanjutkan studi dan mengabdikan diri untuk agama. Kemudian ada perkembangan sekolah pada zaman Yunani kuno. Sekolah juga dikenal pada zaman Yunani kuno. Namun pada saat itu belum disebut sebagai sekolah. Orang-orang hanya mendatangi rumah-rumah bangsawan dan pejabat negara untuk memberikan beberapa pelajaran kepada anak laki-laki mereka. Baru pada masa hidup Plato didirikan sekolah. Artinya guru sudah tidak lagi berkeliling, tetapi menetap di sebuah gedung. Setelah itu mulai dikenal pula apa yang disebut ruang belajar dan ditentukan lamanya pendidikan. Sekolah yang didirikan Plato bernama Akademi. Di tempat itu, Plato mengajarkan kerohanian, budi pekerti, membaca, serta menulis dengan menggunakan sejenis lilin yang digores dengan batu. Diajarkan juga pelajaran membaca dan olahraga. Sementara untuk sekolah lanjutan, Plato mengajarkan aritmatika, ilmu ukur, sastra, dialektika yang meliputi debat logika, dasar-dasar ilmu hukum, dan ketatanegaraan. Kemudian ada sejarah sekolah pertama yang didirikan di Indonesia. Pertama ada sekolah desa, didirikan pada tahun 1907. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa-desa. Karena tuntutan kepentingan pembangunan ekonomi, Belanda terpaksa mendirikan sekolah untuk lapisan bawah pribumi. Kemudian yang kedua ada HIS. HIS ini menggunakan sistem metode seperti sekolah di Belanda pada umumnya, diselenggarakan terbatas untuk anak-anak golongan atas atau orang-orang kaya. Didirikan pada tahun 1914. Kemudian ketiga ada Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Prinsip dasar dalam sekolah taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru disebut sebagai Atrap Triloka. Kemudian ada sumber-sumber yang saya dapatkan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.